Udah pada absen? Sudah absen semuanya? Jangan lupa loh ya. Oke, saya mulai ya. Udah jam 9 tepat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita belajar dua topik, jaringan epitel dan jaringan otot. Ya. Kita mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel itu apa? Suatu jaringan yang tersusun oleh sel-sel, ya, tanpa atau sedikit bahan antar sel. Nah, di mana sel-sel yang satu dengan yang lainnya akan diikat oleh yang namanya sel junction. Tuh ya, itu adalah jaringan epitel. Jaringan epitel dipisahkan oleh jaringan yang ada di bawahnya oleh suatu basal membran. Ya, basal membran atau lamina basalis ini bereaksi positif dengan periodik exit shift. Ingat, jaringan epitel tidak mengandung pembuluh darah. Jadi, makanannya lewat jaringan ikat yang ada di bawahnya. Ada dua macam, ya, epitel penutup dan epitel kelenjar. Yang kita bahas, kita fokus pada epitel penutup. Ya. Untuk epitel penutup ini, cara mendiagnosanya saudara harus melihat bentuk sel dan susunan selnya. Ya. Kalau susunannya hanya satu lapis, maka dia hanya selapis pipih, selapis kubis, selapis silindris. Itu ya prinsipnya. Lebih dari satu lapis berlapis, kubis, pipih, silindris ya sesuai. Itu difahami. Epitel selapis ya tersusun oleh hanya satu lapis sel saja. Dan selnya ini terletak di atas membrana basalis. Ya. Selapis pipi itu dijumpai pada parietal kapsulabumen, retitestis, alveoli, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Ya, itu diliputi oleh selapis pipih. Nah, ada nama khusus ya untuk selapis pipih yang meliputi pembuluh darah dan pembuluh limfe, itu namanya endotel.
Ya, sel selapis pipih khusus pada pembuluh darah, pada pembuluh limfe. Kalau yang meliputi rongga-rongga serosa, ya, contoh pleura, perikardium, peritoneum, itu adalah dinamakan mesotelium. Nih, epitel yang ditunjuk adalah epitel selapis pipih. Nih ya. Nah, terus kalau saudara perhatikan yang ada di sekitarnya ini, lumen yang ditunjuk diliputi oleh epitel apa? Epitel selapis kubis. Ya, lihat bentuk selnya, intinya bulat, ya cenderung untuk kotak, ya kubus. Ini adalah selapis kubis. Perhatikan secara cermat yang ada di sampingnya, ya. Saudara bisa melihat adanya garis-garis halus di permukaannya ini. Ya, tegak lurus. Ini yang dinamakan mikrofili. Ya. Jadi lumen yang ditunjuk diliputi oleh epitel selapis kubis dengan brush border. Brush border ini adalah mikrofili ini. Fungsinya untuk filtrasi. Nih. Beda dengan yang ini. Yang ini tidak ada brush border. Cukup selapis kubis gitu aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, lanjut. Nih, ya. Ini adalah selapis pipih. Nih. Ya. Sama halnya dengan yang ini. Ini adalah epitel selapis pipih. Masih sama, lumen yang ditunjuk diliputi oleh selapis pipih. Selapis kubis ya terdiri dari epitel selapis dan bentuknya seperti kubis. Sama tadi ya sudah saya tunjukkan ya. Yang perlu saudara ketahui, membrana basalisnya itu lihat ini ada bentukan garis yang melingkar ini. Ini adalah membrana basalisnya. Di mana epitel itu berada. Ya, jangan terbalik. Membrana basalisnya itu yang membatasi antara jaringan ikat dengan epitel. Ya, di bawah daripada lamina basalis adalah jaringan ikat tidak teratur. Sama epitel selapis kubis, lihat membrana basalisnya. Yang ini adalah milik lumen yang sebelah sini, yang ini adalah milik lumen sebelah sini. Ya, selapis kubis. Selapis silindris bentuknya seperti tabung tinggi-tinggi. Di antara sel yang tinggi ada sel goblet.
Selapis silindris ada yang tidak bersilia, ada yang bersilia. Melihat silianya saja itu ada 3, ya. Dia itu merupakan mikrofili seperti tadi yang saya tunjukkan brass border. Dia merupakan mikrofili yang berada di ginjal. Kemudian ada lagi garis-garis halus di permukaan daripada usus halus. Ya. Itu yang dinamakan striated border. Kemudian ada yang stereosilia. Dia merupakan silia yang tidak sebenarnya, silia yang bukan sesungguhnya. Dia bergerak kalau ada yang lewat di dalam lumen itu. Contohnya adalah pada ductus epididymis. Ya. Epitelnya ada silianya, bergeraknya kalau ada sperma yang lewat. Itu. Nah, yang terakhir ini adalah silia yang sebenarnya, yaitu kinosilia. Jadi silianya itu ada yang menggerakkan, yaitu basal granul. Ya. Dalam sediaan mikroskopis, basal granul itu berupa sebuah titik. Dari sebuah titik itu keluarlah rambut halus. Bisa 3 helai, bisa sampai 7 helai. Nah, rambut-rambut inilah yang namanya silia. Dia bergerak aktif karena ada basal granul. Basal granul ini letaknya atau satu dengan yang lainnya itu saling berhimpitan, nempel. Jadi kalau saudara membuat titik yang saling menempel erat satu dengan yang lain, akhirnya terbentuklah sebuah garis. Itu adalah ciri khas kinosilia. Ini ya, ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur. Kemudian ini adalah membrana basalisnya, di mana epitel itu berada. Ini epitelnya tinggi-tinggi, panjang, intinya dalam satu deretan. Ya, ini adalah epitel selapis silindris. Saudara bisa lihat di sini bentukan ruang kosong. Ini adalah sel goblet. Ya, jadi epitel selapis silindris dengan sel goblet dan striated border. Striated border ini adalah silia di permukaan daripada epitel ini. Halus. Ya, ini. Inilah yang dinamakan striated border, yaitu merupakan mikrofili. Ada pertanyaan sampai di sini? Dok ingin bertanya. Ya. Saya Tanda Bagus 572. Epitel selapis silindris ini apakah selalu bersilia ya, Dok? Bersilia ya, Dok? Terima kasih. Tidak, kan ada 2 macam. Ada yang bersilia, ada yang tidak bersilia. Kalau tidak bersilia, enggak ada ini garis halus ini. Gitu.
Oke, ada Ya, yang lain? makasih. Nih, membrana basalis, epitel selapis silindris dengan sel goblet dan striated border. Oke, epitel selapis pipi, epitel selapis kubis, epitel selapis kubis dengan brush border berlapis. Artinya apa? Terdiri dari lebih satu lapis. Diagnosanya itu berdasarkan bentuk sel yang paling superficial. Kalau yang superficial bentuknya pipih, ya berlapis pipih. Itu ya. Berlapis pipih ada dua macam, bertanduk dan tidak bertanduk. Yang bertanduk ditemukan pada kulit. Ya, permukaannya kering karena ada lapisan tanduk yang berisi lapisan sel-sel yang sudah mati. Akhirnya apa? Dia kedap air. Ya. Fungsinya untuk yang berlapis ini untuk melindungi. Nah, ada yang berlapis pipih bertanduk itu untuk permukaan yang basah. Ya. Contohnya pada kulit ikan. Ya. Nah, kulit ikan sisiknya itu adalah lapisan tanduk. Karena permukaan kulitnya harus basah, maka di situ ada sel gobletnya. Ya. Khusus pada ikan. Ini gambaran mikroskopis daripada epitel berlapis pipih karena bentuk selnya pipih. Ini yang homogen ini adalah lapisan tanduk, maka epitel berlapis pipih bertanduk. Nah, kalau yang ini adalah dari kulit ikan ya, yang kosong-kosong ini ya. Ini adalah sel gobletnya. Makanya permukaan ikan kan tidak kering, mesti kan basah ya, berlendir. Ini fungsinya sel goblet itu. Lapisan tanduknya mana? Karena di sini sisiknya sudah terkelupas. Ya, jadi tidak terlihat di sini. Yang tidak bertanduk itu pada kornea, pada vagina, pada oesophagus. Itu ya, epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Nah, bayangkan aja kalau oesophagus ada tanduknya, kan saudara susah untuk menelan. Ya, karena tidak licin. Ini tidak ada lapisan homogen di atasnya. Ya. Epitel berlapis pipih
tanpa tanduk. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada, saya lanjutkan. Nih ya. Epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Yang ini epitel berlapis pipih bertanduk. Ini ada lapisan homogen, lapisan tanduknya. Berlapis kubis. Ini ya. Lihat. Epitel yang di bawah, epitel yang ada di atas ini juga di atasnya lagi kan lebih dari satu lapis. Bentar ya, ada telepon. Halo, ya.
PPT-nya sudah terlihat lagi? Sudah, Dok. Nah, Dok. Sudah. Iya. Oke ya. Epitel berlapis silindris. Jadi permukaan daripada epitelnya adalah silindris. Nih. Ya. Nah, yang penting buat saudara harus tahu mana membrana basalisnya. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, saudara nanti akan berlapis kubis. Ya, padahal permukaannya yang ini. Tuh ya, itu yang penting. Yang di bawah lumen yang ditunjuk diliputi oleh selapis pipih. Berlapis silindris bersilia. Nih lihat. Dijumpai pada sebagian ya, sebagian saja. Kesimpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kalau sebagian-sebagian artinya apa? Saudara akan kesulitan menemukan epitel berlapis silindris ini di dalam sediaan histologis. Karena kan tempatnya hanya sebagian. Jadi secara gross anatomi, saudara tidak bisa melihat secara langsung. Ini sebelah mana yang berlapis silindris. Ya, gitu. Jadi tidak bisa menentukan dengan tepat. Makanya jarang dijumpai. Ya, nih. Ya, epitel berlapis silindris, lihat ada silia. Epitel berlapis silindris bersilia. Sekarang berderet. Berderet ini hati-hati ya. Dia hanya satu lapis saja. Tetapi seolah-olah itu berlapis. Ya. Karena apa? Karena tinggi daripada sel epitelnya itu tidak sama. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, ini yang menyebabkan seolah-olah dia itu terlihat berlapis. Inilah yang digolongkan dalam epitel berderet. Yang berderet biasanya silindris. Ya. Ini dah yang dinamakan atau yang disebut sebagai epitel berderet silindris. Lihat, ada sel goblet dan juga ada silia. Silianya di sini adalah kinosilia. Karena ya garis titik bentukan titik yang dempet membentuk suatu garis. Inilah silia yang sebenarnya. Kalau saudara lihat yang bawah, ini adalah selapis kubis. Nih, ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi sampai dia ke permukaan. Ya, epitel berderet
silindris dengan kinosilia. Ini silianya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini jaringan ikat pada tidak teratur lamina basalis, silindris, ya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Ciri khasnya berderet silindris dengan stereosilia. Ini diperbesar, ya, dengan pembesaran kuat. Lihat, ada selnya yang pendek, ada yang tinggi, dia mencapai permukaan sitoplasmanya. Lihat, silia. Silianya di sini adalah stereosilia. Ya, kalau saudara lihat bentukan titik-titik ini adalah batas antara membran sel satu dengan sel yang lain. Ini yang dinamakan terminal bar. Ya, bukan kinosilia. Epitel peralihan merupakan peralihan antara berlapis pipih dan silindris. Dijumpai pada organ yang mempunyai kemampuan untuk meregang, mengempis, mengembang. Ya, contohnya adalah pada vesika urinaria. Ciri khasnya pada epitel ini ada suatu bentukan, ya, yang dinamakan sel payung pada permukaan epitel. Ya, paling superficial, bentuknya seperti payung, makanya dinamakan sel payung. Di bawahnya ada sel raket. Terus di bawahnya lagi adalah epitel silindris atau kubis. Ya, ini adalah ciri-ciri epitel peralihan. Dalam keadaan teregang, artinya apa? Vesika urinarianya penuh. Ya. Maka epitelnya akan tipis sehingga sel payung ini agak sedikit memipih bentuknya. Lihat ini lumen, ya, lumen daripada vesika urinaria. Ini sel payung, lihat bentuknya seperti payung cembung, ya, walaupun dalam keadaan bukan walaupun ya, dia dalam keadaan vesika urinaria yang penuh. Ya. Diagnosanya dari apa? Dari bentuk epitel ini. Dia kan pipih. Tapi permukaannya masih berbentuk seperti payung. Cembung. Beda dengan yang ini. Artinya apa? Vesika urinarianya dalam keadaan kosong, dia cembung. Jadi tidak tertarik. Ya, nih. Ada yang intinya 2, sel epitel, ya. Ini adalah yang dinamakan sel payung. Tuh. Sama sel payung
Kemudian kalau saudara lihat seperti buah pir terbalik, ya tidak semuanya terlihat, ya. Ini kebetulan inilah yang dinamakan sel raket. Tidak pernah ditanyakan dalam ujian, ya kalau gambarnya jelek kita nggak bisa menemukan, ya. Tapi yang sering adalah ini. Ujung petunjuk ke permukaan adalah epitel peralihan. Jaringan apa? Jaringan epitel peralihan. Jelas ya? Nih fungsi contoh bertanduk. Ya. Untuk absorpsi adalah sel-sel yang selapis biasanya. Tuh. Sekresi adalah bisa untuk yang berlapis, ya berlapis kubis biasanya. Demikian juga untuk ekskresi sel-sel pada tubulus seminiferus dan epitel ovarium. Ya, itu adalah epitel yang berfungsi sebagai reproduksi. Ada pertanyaan untuk jaringan epitel penutup? Ada? Sudah jelas? Epitel kelenjar, ya, dibagi menurut jumlah sel, letak dari selnya, cara menyalurkan sekretnya, cara membuat sekret, macam sekret, dan bentuknya. Kalau untuk bentuk, ini jarang ditanyakan ya, karena hasil foto mikroskopisnya, histologisnya itu kan hanya gambar 2 dimensi ya, jadi agak sulit untuk dilihat dan hampir tidak pernah ditanyakan untuk yang ini. Berdasarkan jumlahnya ada kelenjar yang uniseluler. Contohnya apa? Sel goblet. Ya. Kemudian ada yang multiseluler. Satu kelenjar terdiri dari banyak sel. Ya, ini pada kelenjar umumnya. Sifatnya multiseluler. Ada yang letaknya di antara sel-sel epitel, yaitu sel goblet. Disebut juga intraepitelial. Sel goblet itu. Ada yang ekstra epitelial. Artinya apa? Dia terletak di luar daripada epitel. Ini ya. Gambaran seperti ini contohnya ya, lihat. Ini satu sel bisa mencapai permukaan. Perhatikan yang ini. Dia tidak bisa mencapai permukaan. Ya. Pendek. Inilah ciri khas epitel berderet. Ya, tadi. Misalkan yang ini dengan pewarnaan pas sel gobletnya terwarna. Ya, epitel selapis silindris dengan sel goblet dan striated border. Nah, yang ini
adalah epitel kelenjar, yaitu selapis kubis. Berdasarkan cara menyalurkan, ada eksokrin, endokrin, atau endoekso. Tahukah saudara apa bedanya antara endokrin dan eksokrin? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Apa itu kelenjar eksokrin? Apa itu endokrin? Apa bedanya? Silakan dijawab. Ketika saudara di SMA dulu kan sudah pernah. Halisa Giri Arta, silakan dijawab. Iya, Dok. Silakan dijawab. Mohon maaf, Dok. Agak lupa. Oke, Malik Zulfi. Iya, Kalau dokter. nanti kalau nggak tahu tanya ya, nanti daripada saudara salah. Apa? Saya juga kurang tahu, dokter. Loh, jadi kamu nggak tahu ini namanya kelenjar endokrin itu apa? Di SMA kan sudah diajarkan. Ayo siapa yang tahu? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Bergantian ya. Yuk. Kelenjar endokrin itu pengeluaran sekretnya itu melalui pembuluh darah. Contohnya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid. Kalau kelenjar eksokrin itu pengeluaran sekretnya melalui suatu saluran, saluran tersendiri. Itu contohnya seperti kelenjar ludah. Nah, kelenjar endokrin itu dia tidak mempunyai saluran sendiri. Makanya dia membutuhkan pembuluh darah untuk distribusinya. Itu yang membedakan. Kalau eksokrin, dia punya saluran sendiri. Ketika embrio kan sudah itu. Ya. Kemudian berdasarkan cara membuatnya, ada holokrin, apokrin, merokrin. Kalau holokrin, selnya ikut hancur semua di dalam pembentukan sekret. Contohnya adalah kelenjar sebasea. Kalau apokrin itu hanya sebagian selnya hancur di dalam pembentukan sekret. Ya. Terus kemudian ada merokrin. Sel kelenjarnya masih utuh. Nih. Ini yang merokrin. Dalam menghasilkan sekret, utuh selnya, nggak ikut hancur. Tapi kalau sebagian, itu yang tipe apokrin. Nah, kalau semuanya hancur, itu yang holokrin. Ini gambarannya, ya. Pertanyaan ketika ujian praktikum.
Yang tampak adalah berdasarkan cara pembuatan sekret, ya, kelenjar yang tampak ini adalah tergolong ke dalam kelenjar apa? Yaitu kelenjar holokrin. Ya, di mana ketika saudara belajar mengenai tipe inti. Inti dalam keadaan apa? Karyopignotis. Inti dalam keadaan apa? Karyoreksis. Ya, jangan dilupakan. Berdasarkan cara pembentukan sekret, kelenjar yang tampak adalah tergolong ke dalam kelenjar apokrin. Lihat bagian permukaannya ini ada bulat-bulat, ya, compang-camping. Ini adalah sebagian daripada sel yang ikut hancur dalam membuat sekret. Inilah tipe kelenjar yang apokrin. Berdasarkan jenis kelenjar ada serus, ada mukus. Ya, atau campuran seromukus. Ini ya, terlihat gelap. Ya, ini adalah jenis sekretnya adalah serus. Nah, pucat ya, ini adalah yang mukus. Yang gelap ini adalah serus. Ya, ini gelap, ini adalah serus. Kemudian yang pucat ini yang mukus. Yang ini mukus. Ada pertanyaan? Bingung, mengerti, atau memang nggak tahu? Harus bertanya apa? Yang mana kategorinya ini? Izin bertanya. Ya. Kalau yang campuran gitu ada sediaannya nggak? Ada yang seromukus? Nah ini kan sediaannya. Sediaan mukus, yang ini sediaan serus. Jadi tipe kelenjar yang tampak ini adalah kelenjar seromukus. Baik, terima kasih, Dok. Yang lain? Enggak ada? Sudah ngerti apa enggak ngerti? Oke, saya ambil nilai positif aja. Saudara ngerti ya. Ini yang tipe atau jenis yang mukus. Kemudian yang ini yang serus. Jadi kelenjarnya ini semua seromukus. Nah, berdasarkan bentuknya ada simple, ada yang majemuk. Ya. Gambarannya semacam ini. Simple. Yang majemuk yang bercabang-cabang. Atau bisa juga seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Saya kira ini yang terakhir untuk jaringan epitel dan epitel kelenjar. Halo? Salam. Sampun.
Iya. Heeh. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke jaringan otot kalau tidak ada. Oke. Jaringan otot tersusun oleh sel yang berbentuk lonjong, memanjang, karena dia fungsinya untuk berkontraksi. Gitu. Ya. Ini ada otot bergaris, ada otot polos, ada otot jantung. Yang bergaris ini ada garis-garisnya, sama juga dengan yang ini. Ya, ada garis-garis, tapi yang ini adalah otot jantung. Karena apa? Karena dia ada ini, intercalated disc-nya. Kemudian yang ini adalah otot polosnya. Kita bahas satu-satu. Otot bergaris. Dia bisa diperintah. Ya. Bisa diperintah. Contohnya kalau di area wajah kita yang tersusun oleh otot bergaris itu daerah mana? Coba disebutkan. Ada yang tahu? Distribusinya di mana? Ayo. Kalau diaplikasikan ke sehari-hari, saudara bisa menjumpai otot bergaris di mana? Ayo. Rahang bawah, Dok. Hah? Rahang bawah. Otot rahang. Oke, terus. Maksud cuman itu, Tok? Biar saudara tahu. Kelopak mata, Dok. Kelopak mata. Yo, terus. Ya. Buka mata, tutup mata. Kan sesuai dengan perintah kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lidah. Banyak ya. Kemudian, ya, cirinya apa? Otot bergaris adalah intinya itu di tepi. Satu sabut otot terdiri dari miofibril. Ya, miofibril bergabung itu jadi satu sabut otot. Satu miofibril itu terdiri dari beberapa miofilamen. Ya. Nah, satu sabut otot itu dibungkus oleh jaringan ikat yang dinamakan endomysium. Ya. Beberapa sabut otot membentuk kumpulan yang dinamakan satu
vesikel otot. Beberapa vesikel otot atau otot secara keseluruhan dibungkus oleh epimisium. Dari sini ada pertanyaan. Sudah ngerti semua? Oke, ini tadi ya. Inilah yang dinamakan satu sabut otot dengan inti sel di tepi. Ini juga ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Ya. Ini. Dibungkus oleh apa? Endomisium. Garis ini ya. Nempel membran sel sekalian jadi satu dengan jaringan ikat. Ini yang dinamakan endomisium. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah endomisium. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini membungkus satu vesikel otot. Ini vesikel ototnya. Lebih besar. Ya. Inilah yang dinamakan perimisium. Kemudian yang membungkus seluruhnya ini adalah epimisium. Ya, lihat satu sabut otot. Kalau saudara bisa lihat di sini kan terlihat apa? Bintik-bintik. Nah, bintik-bintik inilah yang dinamakan miofibril. Ya. Miofibril yang menggerombol inilah dikenal dengan nama Cohen-Field. Lapangan Cohen. Ini ya, satu sabut endomisium. Ini yang di luar perimisium. Ini ya, ini satu vesikel besarnya tidak sama. Ya, ini adalah satu vesikel, kumpulan beberapa sabut otot. Ini adalah perimisium. Pada potongan membujur, saudara nanti akan ketemu dengan garis-garis memanjang. Garis-garis inilah yang menandai dia adalah otot bergaris, ya, pita I, pita A, tuh. Nih, ya, saudara kan bisa lihat garis tegak lurus ini. Ini adalah jaringan ikat, bukan jaringan ikat ya, jaringan otot bergaris. Ya. Satu ini adalah satu sabut yang panjang. Satu sabut. Ini satu sabut ya. Manjang, ini satu sabut otot. Bergaris ya, karena ada gelap terang, gelap terang. Nah, di dalam keadaan relaksasi, posisi-posisi daripada pita, ini, pita A, pita H, pita I, dan garis Z, itu seperti ini.
Ya, nanti saudara baca. Ya, saya akan menunjukkan secara skematis gambarnya itu akan lebih mudah buat saudara. Ya, nih. Dalam keadaan relaksasi, pita A ini gelap. Pita H ya terang. Posisinya seperti ini. Nah, pada saat berkontraksi, maka sarkomer itu akan memendek. Sarkomer itu apa? Garis di antara dua garis Z. Ya, garis Z tepi kiri, tepi kanan, itu yang dinamakan satu sarkomer. Dalam keadaan kontraksi, dia memendek. Pita H sempit atau hilang. Ya, pita I juga demikian. Yang tetap apa? Yang tetap adalah pita A. Dia tidak bergerak. Gambarannya, oke, ya, sarkomer 2 garis Z. Ya, nih. Nah, ini. Dalam keadaan relaksasi, lihat, ya, pita I, ya. Lihat, yang bergeser apa? Pita H menjadi sempit. Nih, dalam keadaan kontraksi. Yang ini kan memendek. Ini memendek. Pita I juga memendek. Tapi pita A tetap. Ini yang bergeser, mendekat. Ya. Kemudian pita I juga. Pita A tetap. Nah, ini adalah struktur elektron mikroskop daripada otot. Ada beberapa istilah yang perlu saudara harus tahu. Ya. Nanti ketika ada orang ngomong sarkolema, apa itu sarkolema? Artinya apa? Membran sel otot. Ya. Sarkoplasma. Apa itu sarkoplasma? Sarkoplasma adalah sitoplasma sel otot. Ya. Jangan sampai saudara tidak tahu istilah itu sebagai seorang dokter hewan. Ya, ini ada beberapa istilah ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Mitokondria kalau di jaringan otot diistilahkan dengan sarkosum. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Oke. Tadi di awal sudah dikatakan ada miofibril. Satu miofibril ya itu terdiri dari beberapa miofilamen. Ya. Ada halus, ada kasar. Yang halus namanya aktin, yang kasar namanya miosin. Nah, bagaimana mekanisme slidingnya? Saudara belajar di faal, bukan di histo. Ya, bagaimana pergerakannya? Ya, miofilamen itu tersusun seperti apa? Itu secara histologis. Bagaimana pergerakannya? Itu di faal. Ya. Pembagian dari jumlah mioglobinnya ya, dibagi menjadi red fiber, dibagi white fiber, dan di tengahnya. Ini, yang ini adalah red fiber, ya.
Kemudian yang ini adalah white fiber, yang pucat ini yang intermediate fiber. Ada beberapa istilah lagi, yaitu mengenai persarafan di jaringan otot. Ya, 1, motor unit. Ya. Ada neuromuscular junction. Dia merupakan akhiran akson. Kemudian ada akhiran sabut saraf, yaitu yang dinamakan motor end plate. Ini ya, motor end plate. Dia mensarafi sabut-sabut otot. Nih. Jadi dia berhubungan langsung dengan sarkolemanya. Lihat, ya. Ini yang dinamakan motor end plate, serabut-serabutnya. Ini juga ya pada permukaan daripada membrannya. Ini adalah motor end plate. Bentukan seperti serabut-serabut yang ditunjuk adalah motor end plate. Nih, bentukan seperti serabut yang ditunjuk adalah motor end plate. Ada lagi, yaitu muscle spindle. Ya, muscle spindle itu adalah bentukan yang terdiri dari cairan limfe, sabut otot intrafusal, saraf aferen, dan saraf eferen. Nih ya, perhatikan. Seluruh bentukan bulat yang ditunjuk adalah muscle spindle. Bentukan yang ditunjuk adalah otot intrafusal. Terdapat dalam jaringan apa? Jaringan otot bergaris. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Regenerasi otot bergaris itu ya, walaupun di sini setelah lahir hampir tidak ada pembentukan sel otot baru. Tapi secara teori yang terbaru itu bisa selama masih ada sel mesenkim. Di mana sel mesenkim itu kan bisa berdiferensiasi menjadi sel yang diinginkan. Bisa jadi otot polos, bisa menjadi sel endotel, ya itu. Gunanya untuk terapi, ya teori stem cell yang terbaru. Ya, nah terus juga bagi yang senang binaraga, ya itu ototnya akan membesar. Nah istilah ini dinamakan hipertrofi, di mana hipertrofi itu ukuran selnya itu bertambah besar. Jumlah selnya tetap. Ya, itu. Beda dengan hiperplasi. Kalau hiperplasi memang selnya tambah besar, tapi jumlahnya yang bertambah. Bukan ukurannya.
Nah, saudara harus hati-hati karena ini bisa menuju ke ganasan. Kanker, tumor akan saudara pelajari nanti ketika patologi. Tapi sebaliknya, kalau tidak pernah dipakai, maka dia akan mengalami atrofi. Ototnya akan mengecil karena tidak digunakan. Ya. Sekalipun pada hewan atau orang yang lumpuh itu harus tetap dilatih. Ya, kalau tidak nanti akan mengecil ototnya. Ada yang bertanya tentang otot bergaris? Kita lanjutkan ke otot polos. Otot polos, ya, tidak ada garis gelap terang. Kita tidak bisa merintah. Nggak bisa, ayo bergerak, nggak bisa. Dia akan bergerak secara halus dengan sendirinya. Ya, apa akibatnya? Kalau kalian ingin ke belakang, nggak bisa dia perintah sabar-sabar, nggak sih, sabar. Nggak bisa. Karena dia tidak mengikuti kemauan kita. Pengen ke belakang, ya udah. Ya. Paham? Paham ya? Nih. Ya, tidak mempunyai garis melintang gelap terang. Distribusinya ini ya. Banyak, nanti saudara bisa baca. Fungsinya sama untuk kontraksi, ya. Peristaltik usus ini yang menggerakkan adalah otot polos. Nah, pertumbuhannya sama ya. Istilahnya dengan hipertrofi. Ini pada kehamilan ya untuk melindungi rahim ya, membesar dia. Tapi setelah pasca lahir akan mengecil kembali otot polosnya. Nih, gambaran mikroskopis daripada otot polos. Ya, jaringan apa? Jaringan otot polos. Ini yang membujur, ini yang melintang. Hati-hati. Ligamentum nuke potongan yang melintang hampir sama dengan ini. Ya, hati-hati. Otot jantung. Otot jantung punya garis gelap terang. Ya, tapi inti di tengah. Kalau bergaris di tepi. Otot jantung itu bisa bercabang. Ya, mempunyai cabang. Nah, regenerasinya sama, hipertrofi. Ya, membesar. Ini gambaran skematis daripada otot jantung. Ciri khasnya mempunyai garis tegak lurus tebal. Ya, inilah yang dinamakan intercalated disc yang hanya dipunyai oleh otot jantung. Ini jaringan apa? Jaringan otot jantung. Hati-hati jangan keliru dengan ligamentum nuke. Ya. Kalau tidak tahu, mohon untuk segera bertanya. Ya. Ligamentum nuke tidak mempunyai intercalated disc. Ya. Kalau otot jantung ada nih, intercalated disc-nya. Garis yang tegak lurus ini. Yang ini adalah potongan yang melintang. Otot jantung. Ada pertanyaan sampai di sini?
Ada pertanyaan? Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah apa tadi? Masa sudah lupa? Apa? Ini juga nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah kok diam semua? Perimisium, dokter. Hah? Perimisium. Endomisium. Lihat ini satu sabut otot. Ini adalah satu sabut otot. Ya. Kalau perimisium itu ini. Satu vesikel otot. Ya. Ini ada percabangannya. Ini adalah ciri khas daripada otot jantung. Ada intercalated disc-nya. Nih. Ini ya, otot jantung. Kemudian ada yang besar, ada ini sel otot jantung. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kuliah berikutnya ini adalah sel Purkinje. Sel Purkinje. Ya, dia merupakan sel otot jantung yang membesar. Fungsinya adalah untuk menyebarkan rangsangan. Ya, itu ada yang dinamakan bundle of His. Nah, itu ya modifikasinya. Ya, ini adalah otot jantung. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Kita masih punya waktu. Saya tak pindah ruangan. Ada pertanyaan? Silakan. Mau kuliah yang kemarin juga boleh. Ada yang kurang jelas ditanyakan. Permisi dokter. Ini saya bertanya tentang materi yang tadi jaringan epitel dokter. Tadi saya itu maksudnya saya itu kayak pengen tahu gitu loh dokter. Apakah silia tadi itu memiliki fungsi tertentu ya dok? Ada. Contoh, silia di lubang hidung. Fungsinya apa? Untuk menyaring debu-debu. Nah, kalau terasa ada rangsangan, saudara kan bersin. Nah, itu silianya yang bekerja. Jadi itu tergantung silianya itu terletak di mana gitu ya dok fungsinya? Kalau di usus, dia merupakan apa? Mikrofili, agar absorpsinya lebih bagus. Demikian. Ya baik, terima kasih dok. Yo, yang lainnya? Yang lain sudah mengerti, bingung, atau nggak ngerti? Silakan. Maaf dok, mau tanya lagi dok. Yang jaringan otot ini hipertrofinya pada otot
yang tadi yang harus menggunakan latihan itu loh dok, itu apakah tidak bisa terjadi secara alami ya dok? Apakah harus dengan kita tuh maksudnya harus latihan khusus gitu atau bisa terjadi secara alami? Kalau secara alami ya memang dia terbentuk ya biasa-biasa aja. Nah, tapi kan ada itu yang namanya binaragawan, ya. Dia harus menonjolkan keseksian badannya, ya. Nah, itu kan dengan latihan tertentu supaya membesar. Itu contoh lagi, ya. Otot perut biar six pack seperti apa? Jaringan lemaknya harus hilang. Kan harus latihan-latihan tertentu supaya six pack. Ya, kalau biasa-biasa aja alami jadi one pack nanti. Ya, buncit itu bapak-bapaknya ya. Iya. Begitu. Bagaimana? Ya dok, sudah terima kasih. Gitu ya, harus latihan supaya terbentuk. Popeye ya, nggak sekedar makan bayam aja Popeye itu, harus latihan ya. Nanti kalau makan bayam terus asam uratnya tinggi, Kak. Beda lagi nanti. Makanya sesuatu itu harus pas pada porsinya gitu. Oke? Yang lain? Beda ya pragawati sama pesepak bola. Wah, lihat itu betisnya. Wow, yang pragawati seperti apa? Yang pesepak bola seperti apa? Ya karena latihan itu, ya. Oke. Yuk, yang lain. Mumpung masih 3 topik, nanti kalau sudah belakang-belakang, aduh, pusing dok. Wes, muku rayuan baru dilayangkan. Dok, saya minta tentir, dok. Iya. Silakan kalau mau tentir ya. Janjian nanti. Saya bisa, saudara juga bisa. Nanti pakai Zoom. Ya. Saya pinjam Zoom-nya nanti. Kalau fakultas tidak memungkinkan, pakai Zoom-nya, apa namanya, pinjam nanti ada. Boleh ya. Sudah tutor sama kakak Asdos? Nah, kalau kurang jelas boleh sama dosen siapapun, silakan ya. Sama saya boleh, Dr. Suryo boleh, Dr. Tohawi juga boleh, silakan ya, dihubungi, di chat. Terus, ayo, pertanyaan lagi. Daripada nanti kalau pas ujian pertanyaannya banyak, ini masih ada banyak kok ini waktunya. Yuk. Nggak ada pertanyaan, saya anggap saudara ngerti ya. Saya yang tanya, awas nggak iso. Nah, saudara kan sudah belajar dari tanggal 22 sampai sekarang. Ya enggak? Nah, apa yang bisa saudara simpulkan dari 3 ini aja? Buat satu kalimat. Satu saja, nggak usah macam-macam. Nek wakeh dari sak paragraf. Satu kalimat aja. Itu bola matanya bergerak itu karena menahan ngantuk atau karena saudara berpikir keras? Ayo. Ayo dijawab. Ayo. Simpulannya bahwa apa?
tubuh manusia, tubuh hewan itu terdiri dari sel, jaringan ikat. Loh, udah belajar toh? Jaringan epitel, loh, udah belajar toh? Jaringan otot. Ya, satu lagi yang belum, jaringan saraf. Nah, itu nanti. Nah, sekarang yang dinamakan jaringan itu apa sih? Yo, jawab. Histologi, Dok. Yo, yang keras. Kok kecil? Jauh. Ayo. Izin menjawab, Dok. Ya, Mas Aris ya. Ya. Ayo. Kalau jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Belum. Jaringan kok gitu? Belum jaringan itu. Hanya sekumpulan sel. Ayo. Harus bisa. Tadi disuruh tanya nggak mau. Harus tahu. Artinya kan sudah tahu ini. Ayo. Ayo, Mas Dikson. Saya ingat sama guru saya waktu S3, Prof. Dikson. Nah, ayo jawab. Apa saudara putranya Prof. Dikson? Kalau saya histologi, Dok, karena itu histologi mencakup semua ilmu jaringan. Tidak ada jaringan otot, jaringan. Sebentar, pelan-pelan. Ya, jaringan adalah? Kan ini simpulannya kan, Dok, ya? Mau cari. Jaringan adalah? Loh. Saya kok enggak dengar. Apa? Dikson. Jaringan adalah? Saya senang kopi hitam. Ayo, Dikson. Ayo dibantu yang lain. Masa enggak tahu? Orang sudah belajar loh. Ini baru pertemuan ketiga ditanya jaringan apa, aku nggak ngerti. Ayo. Izin menjawab, Dok. Iya. Jaringan adalah populasi sel yang berkumpul dan memiliki bahan antar sel. Sudah? Sudah, Dok. Loh, sudah. Nah, itu kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bahan antar sel. Itu namanya jaringan. Nah, kan kemarin sudah kuliahnya minggu kemarin. Ya kan? Kalau sel itu adalah apa? Unit terkecil. Syaratnya apa? Ada inti, ada sitoplasma. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti tak tanya nggak bisa lagi. Hah? Bisa enggak? Ada pertanyaan? Halo? Wah, udah pada lapar ya? Sama Bu Eka juga belum sarapan, ya wes.
Selesai ya. Padahal masih ada waktu berapa ini? 20 menit loh. Enggak sih? Iya, masih ada waktu 20 menit. Yang rugi kalian loh, bukan Bu Eka loh ya. Udah. Dok, izin bertanya, Dok. Nah, ayo. Enggak soal materinya, Dok. Tapi untuk pretestnya nanti itu di bab 2 ya, Dok? Hanya bab 2 ya? Loh ya sudah dipelajari toh. Berarti yang hari ini juga? Otomatis yang hari ini tuh kan untuk praktikumnya. Yang sudah dipelajari yang kemarin-kemarin. Oh, berarti kalau hari ini dipreteskan, nah dari mana? Saudara kan belum belajar. Belajarnya ketika tatap muka. Ya kalau tadi malam membaca, ya alhamdulillah sudah baca. Ya kalau yang belum, pasti bingung masih kan ya. Hari ini kan baru praktikum. Ya. Itu aja paling yang dapat 100 bisa dihitung pakai jari deh. Nanti coba nanti hasil pretesnya. Ya. Kalau pretesnya itu 100 terus, insya Allah dapat A nanti istunya. Dan tidak ada pertanyaan? Sudah? Ya wis. Temenan lo ya. Bisa lo ya. Ya wis. Nggak ada, sungguhan ini nggak ada yang tanya. Jangan bujuk lo ya. Jangan jaim. belum ada, Dok. Ya, alhamdulillah kalau belum ada. Ya wis. Nanti kalau kalian mau tutor sama saya boleh ya. Lewat konting ya, janjian kapan. Tapi kalau yang tutor cuma 1 ya enggak mau saya ya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kata saya yang silaf ya. Oke, saya akhiri. Bu Eka izin live ya. Yuk. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Tidak. Terima kasih, Dok.